panggul adalah organ yang sangat penting dalam faktor persalinan. Kenapa kita perlu mengetahui anatomi panggul? Karena kita sebagai seorang bidan penting untuk mengetahui apa sih itu proses persalinan dan bagaimana sih itu proses persalinan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Nah, panggul ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terdiri dari tulang-tulang, sedangkan bagian lunak itu terdiri dari otot-otot ligamen yang berfungsi untuk mengembalikan alat genitalia perempuan baik pada saat hamil maupun pada saat masa nifas. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah anatomi dari bahan keras ataukah bagian keras dari panggul. Yang pertama, bagian keras dari panggul atau tulang panggul terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah 2 buah tulang kosae atau 2 buah tulang pangkal paha. Kemudian 1 tulang kelangkang atau yang disebut dengan os sacrum. Kemudian 1 tulang tungging yang disebut dengan os coccygis. Nah, os kosae ini terbagi menjadi 3. Nah, yang membedakan os kosae itu adalah acetabulum ataukah pangkal paha, tempat melekatnya pangkal paha. Jadi bisa dibedakan di sini bahwa pangkal paha ke atas disebut dengan acetabulum ke atas disebut dengan os ilium ataukah tulang usus. Kemudian pangkal acetabulum ke bawah disebut dengan os ischium ataukah tulang duduk. Kemudian acetabulum ke depan disebut dengan tulang pubis ataukah kemaluan. Kemudian ligamen-ligamennya yang berada di bagian sini antara os ilium dan os sacrum itu adalah articulation sacroiliaca. Kemudian yang berada di bagian sini, ligamen yang berada di bagian sini disebut dengan symphysis atau batas antara tulang pubis. Baiklah, saya akan menjelaskan ukuran-ukuran dari panggul tersebut. Dimulai dari conjugata vera. Conjugata vera itu adalah jarak antara perineum dan tepi atas symphysis. Ini ukurannya adalah 11 cm. Kemudian yang kedua adalah diameter transversal, yakni jarak antara kedua linea. Ini yang dimaksud dengan linea. Nah, ukuran dari kedua linea ini adalah 13 cm. Kemudian yang ketiga adalah diameter oblik, yakni tuberculum pubiscum dan articula sacroiliaca. Jaraknya itu adalah 12 cm. Baiklah, sekarang jarak antara promontorium dengan tepi bawah symphysis. Jaraknya itu 9,5 sampai dengan 11 cm. Kemudian jarak di bawah panggul itu yakni 2 spina ischiadica, itu jaraknya adalah 11 cm. Itulah tadi anatomi panggul dan ukuran-ukurannya. Sekarang saya akan jelaskan anatomi dari kepala bayi. Baik, di sini bisa dilihat bahwa kepala bayi itu memiliki juga ukuran-ukuran. Namun di sini saya akan bahas terlebih dahulu adalah anatomi dari kepala bayi ini. Dimulai dari ubun-ubun besar kepala bayi. Ubun-ubun besar kepala bayi disebut dengan anterior fontanelle. Kemudian ubun-ubun kecil kepala bayi disebut dengan posterior fontanelle. Kemudian di sini ada semacam molase yang disebut dengan sutura sagittalis. Kemudian di bagian pinggir sini disebut dengan parietal. Di bagian dahi disebut dengan frontal. Kemudian ada garis di bagian sini disebut dengan lambdoida sutur apabila berada di bagian belakang. Kemudian di bagian depan itu disebut dengan coronal sutur. Dan di bagian belakang kepala bayi ini disebut dengan occiput.
Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses persalinan itu dengan kepala bayi. Di sini kepala bayi, apabila ini ke sini itu ukurannya 12 cm. Kemudian dari dahi ke ubun-ubun kecil, ukurannya itu adalah 13 cm. Kemudian dari ubun-ubun besar ke belakang itu ukurannya adalah 9,5 cm. Jadi memiliki ukuran-ukuran kepala bayi untuk bisa masuk ke dalam panggul. Akan menjelaskan bagaimana sih proses persalinan itu. Dimulai dari kepala bayi masuk ke dalam pintu atas panggul itu karena adanya kontraksi. Nah, posisi bayi masuk ke dalam pintu atas panggul seperti ini. Apabila posisinya seperti ini disebut dengan sinkritismus. Jika mendekati promonotrium, maka itu disebut dengan asinkritismus. Dan jika mendekati simfisis, maka itu disebut dengan asinkritismus posterior. Memasuki pintu atas panggul, maka bayi akan mengalami fleksi. Fleksi itu adalah dagu bayi mendekati dadah bayi, jadi posisinya seperti ini ketika mengalami fleksi. Nah, setelah mengalami fleksi, maka kepala bayi akan melakukan putaran faksi dalam karena terhalang oleh koksigis. Putaran faksi dalam akan seperti ini. Putaran faksi dalam akan seperti ini. Nah, setelah itu dia akan mengalami eksistensi. Nah, ekstensi yang dialami oleh kepala bayi itu kebalikan dari fleksi, di mana fleksi itu adalah dagu bayi mendekati dada janin, sedangkan kalau ekstensi itu adalah dagu menjauhi dada janin. Jadi posisinya dagu menjauhi dada janin dengan posisi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah melewati koksigis, dia akan seperti ini. Nah, setelah itu setelah kepalanya keluar, dia akan melakukan putaran faksi luar untuk menyesuaikan posisi bahu dari janin tersebut. Jadi dia akan melakukan putaran faksi luar seperti ini. Nah, setelah bahu janin keluar, maka akan terjadi eksplosi, yakni bayi akan lahir seluruhnya. Itulah tadi anatomi dari panggul maupun dari bayi dan bagaimana sih proses persalinan itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Minallahil musta'an walaihi